Baik, materi pertama yaitu pentingnya memahami peran keluarga dalam keputusan konsumsi. Kita tahu keluarga adalah fondasi utama yang kita kenal. Jadi, keluarga adalah kelompok paling berpengaruh dalam pembentukan perilaku konsumsi dengan melalui nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan oleh orang tua. Keluarga sering menjadi pusat pengambilan keputusan mengenai pembelian dalam rumah tangga karena interaksi intens antar anggota keluarga. Jadi, keluarga merupakan orang-orang yang pertama yang kita kenal dan kita saling berbicara, saling berinteraksi, dan melakukan hal-hal lain. Jadi, seiringnya dengan waktu, orang tua akan mengajarkan kita cara berperilaku konsumtif dengan baik, mana yang perlu, mana yang dibutuhkan. Selanjutnya, materi tentang lingkungan keluarga sebagai faktor sosial. Setelah kita tahu kalau keluarga itu adalah fondasi utama, kita juga harus tahu lingkungan keluarga secara langsung memengaruhi perilaku konsumsi melalui pendidikan ekonomi, nilai-nilai, dan peran ekonomi yang diterapkan di rumah. Ketika keluarga mendidik secara rasional dan memberikan teladan pengelolaan ekonomi yang bijak, anak-anak cenderung menunjukkan perilaku konsumtif yang terkendali. Jadi, dengan arahan, dengan interaksi bersama orang tua, maka anak-anak akan tahu bagaimana cara mengatur perilaku konsumtif mereka dengan bijaksana. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran anggota keluarga dalam keputusan konsumsi. Shipman dan Canuck tahun 2000 mengatakan ada 8 peran berbeda dalam proses pengambilan keputusan konsumsi dalam keluarga. Yang pertama itu ada influencer, yang dimana seorang anggota keluarga berperan dalam proses pembuatan keputusan keluarga, yaitu seperti memberikan rekomendasi. Selanjutnya ada gatekeepers, yaitu anggota keluarga mengendalikan arus informasi tentang produk atau jasa yang sering dipakai keluarga. Selanjutnya ada decider, yang dimana anggota keluarga secara sepihak dan secara bersamaan memutuskan mengenai apakah yang akan dibelanjakan, dibeli, digunakan, dikonsumsi atau dibuang. Selanjutnya ada buyer, yang dimana anggota keluarga melakukan pembelian produk atau jasa. Selanjutnya ada prepares, yang mana anggota keluarga mengubah produk menjadi bentuk yang cocok untuk dikonsumsi oleh anggota keluarga. Selanjutnya ada user, yang dimana anggota keluarga ini yang menggunakan, yang mengkonsumsi produk tertentu. Selanjutnya ada maintainers, yang mana anggota ini berperan sebagai yang memperbaiki produk sehingga dapat memberikan keputusan yang berkelanjutan. Selanjutnya yang terakhir ada disposer, yang dimana anggota keluarga memulai pembuatan atau berhenti menggunakan produk yang sering digunakan oleh keluarga. Selanjutnya ada tahapan pengambilan keputusan konsumen dalam keluarga. Ada beberapa tahapan. Yang pertama itu problem recognition. Nah, dari sini tuh terdapat beberapa permasalahan. Setelah itu keluarga akan mengidentifikasi apa penyebabnya, apa akibatnya, dan bagaimana cara-cara untuk mengatasinya. Setelah itu ada search for information. Dari identifikasi masalah tersebut, keluarga akan mencari informasi-informasi terkait produk atau layanan yang sekiranya cocok. Setelah itu mereka akan memilih yang mana produk atau layanan yang paling cocok untuk mereka keluar dari permasalahan tersebut. Yang selanjutnya ada final decision. Nah, setelah melakukan tahap-tahap tersebut, mereka akan melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Faktor yang dipengaruhi lingkungan keluarga. Yang pertama ada pendapatan dan status ekonomi. Tingkat pendapatan memengaruhi daya beli, pilihan merek, dan jenis produk. Yang kedua, ada nilai budaya dan tradisi. Norma keluarga, misalnya acara kumpul keluarga dan pemberian hadiah, mempengaruhi frekuensi dan jenis pembelian. Yang ketiga, gaya hidup dan preferensi pribadi. Hobi, minat, dan kebiasaan tiap anggota. Misalnya, olahraga dan hiburan menentukan jenis produk yang dibeli. Yang keempat, ukuran dan struktur keluarga. Semakin besar keluarga, kebutuhan pangan, pakaian, dan peralatan rumah tangga meningkat. Yang terakhir, ada tahap daur hidup keluarga. Pasangan muda tanpa anak, pasangan baru dengan balita, keluarga dengan anak remaja, empty nest, dan keluarga lanjut usia. Kesimpulannya, keluarga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku konsumen.
baik dari segi nilai, kebiasaan, maupun keputusan pembelian. Struktur keluarga, inti dan besar, serta tahapan daur hidup keluarga mempengaruhi jenis kebutuhan, prioritas, dan pengeluaran. Dengan memahami peran tiap anggota keluarga dan fase kehidupan yang sedang dijalani, pemasar dapat menyesuaikan strategi produksi dan promosi agar lebih cepat sasaran. Segmentasi berbasis family life cycle terbukti efektif dalam menjangkau konsumen sesuai dengan kebutuhan mereka.